Kabar sangat mengejutkan sekali yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Jadi ada seorang siswa SD yang berinisial AL yang berusia 12 tahun. Dia diduga menghabisi ibu kandungnya sendiri yang berinisial F yang berusia 42 tahun dengan menggunakan pisau dapur, dan terdapat luka 20 tus-tusan. Dan coba kita bahas kronologi dan juga dugaan motif dari peristiwa ini. Jadi kejadian tersebut terjadi di kediaman mereka di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal pada Rabu 10 Desember 2025 kemarin sekitar pukul 5 pagi ya. Dan jadi rumah mereka ini tuh 2 lantai ya, terdiri dari 4 anggota keluarga, ayah, ibu, dan kedua putrinya. Dan pada saat peristiwa itu terjadi, ibunya ini tuh tidur di lantai 1 bersama dengan kedua putrinya, dan ayahnya ini tuh tidur di lantai 2. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa suami istri ini tuh bisa tidurnya? Ya mungkin kalau misalkan untuk pasangan suami istri yang sudah lama, itu merupakan hal yang biasa lah, tidur pisah gitu. Oh, tapi setelah diselidiki, ternyata mereka ini tuh sedang dalam proses perceraian. Nah, karena hal tersebut mungkin mengarah ke petunjuk ya, apa jangan-jangan si terduga pelaku anaknya ini tuh nggak salah, ataukah ada orang lain di balik si terduga pelaku ini yang menjurus kepada suaminya ataupun ayah dari terduga pelaku ini. Menurut keterangan ayahnya, jadi putri sulungnya ini tuh bilang, jadi si terduga pelaku ini tuh kan adiknya ya. Nah, si putri sulung ini tuh bilang saat dia bangun, dia tuh ngelihat ibunya ini tuh sudah berlumuran noda merah. Makanya dia teriak, dan si terduga pelaku adiknya ini itu memegang pisau dapur dan juga berlumuran noda merah. Tapi namanya usia belasan tahun, bisa aja dimanipulasi gitu. Dan untuk membuktikan itu, coba dicek dari pisau dapur tersebut, apakah ada sidik jari orang lain di situ. Dan kemudian dicek dari hasil otopsi ya, apakah luka tersebut itu ada alat lain selain alat yang dipegang oleh si terduga pelaku ini. Nah, ayahnya pun mengatakan ya, jadi dia ini tuh pada saat tidur di lantai 2 itu, dia dengar teriakan putri sulungnya ini. Makanya dia langsung turun ke lantai 1 dan melihat istrinya sudah terkapar. Dipikir masih bisa diselamatkan, makanya dia tuh nelpon ambulan ke rumah sakit Columbia. Dan pada saat menelpon itu, ada Pak Tono yang merupakan tetangga dan juga kepala di perumahan tersebut. Dan ayah ini pun langsung meminta Pak Tono ini untuk menghubungi polsek terdekat. Dan kemudian polisi pun datang dan dilakukanlah olah TKP ya. Polisi pun membawa terduga pelaku ke polsek dan membawa korban ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi ya. Dan ini tuh bagus dilakukan otopsi ini karena untuk membuktikan ya, karena kan otopsi ini tuh akan menentukan 2 data, yaitu waktu kematian dan juga penyebab kematiannya karena apa. Itu bisa dibuktikan nanti dari hasil otopsi. Bukan menuduh, tapi mencari tahu ya, apakah ada hubungannya dengan suaminya ini. Karena kan mereka ini tuh sedang dalam proses perceraian ya. Dan ada yang janggal di sini. Kenapa janggal? Jadi suaminya ini tuh menolak untuk
dilakukan otopsi ya. Dan kenapa menolak ya? Ya mungkin sebagian masyarakat Indonesia itu masih takut untuk melakukan otopsi karena takut si jasadnya tuh merasakan sakit pada saat diotopsi gitu. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan otopsi, itu tidak akan menjawab kecurigaan masyarakat ya tentang kayaknya gak mungkin deh siswa SD melakukan hal seperti itu terhadap ibunya, semarah apapun dia. Dan keterangan dari Pak Tono pun kalau si terduga pelaku ini itu sangat dekat dengan korban. Jadi si korban ini tuh memang sering mengantarkan si pelaku ini ke sekolah ya. Tapi kita nggak tahu, kita tidak bisa melihat tampilan dari luarnya saja. Mungkin aja dari dalamnya itu ada api yang membara. Dan statement dari Pak Tono pun itu mengatakan ya, kalau sehari sebelum tiada, Pak Tono itu kan tetangga korban ya, jadi dia tahu apa yang terjadi pada keluarga korban. Jadi tepat 1 hari sebelum peristiwa itu terjadi, si korban ini tuh sempat memarahi kakak sulungnya, kakaknya si terduga pelaku ini. Dan apakah tapi kan yang dimarahi itu kakaknya, dan apa hubungannya dengan adiknya ini? Apakah dia ngerasa sakit hati lantas melakukan hal tersebut? Rasanya nggak mungkin deh anak sekecil itu, apalagi kalau dia ini tuh dekat dengan ibunya, melakukan hal tersebut sesakit hati apapun. Seperti ada orang di balik ini semua ya, dugaannya kalau mengarah kepada ayah atau suami korban ya. Tapi kita tidak bisa menuduh tanpa bukti, karena kan untuk menentukan seorang itu jadi tersangka itu harus ada 2 alat bukti yang kuat, dan alat bukti itu ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan harus ada 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan seorang tersebut itu jadi tersangka. Dan kalau hasil olah TKP itu, kalau hasil penyidik melakukan olah TKP itu ya memang terduga pelakunya ini tuh mengarah kepada AL, yaitu anak berusia 12 tahun yang merupakan siswi SD tersebut. Karena kan saksi mata pun kakaknya itu melihat kalau adiknya ini tuh memegang pisau dapur. Tapi hal ini tuh harus dicocokkan ya dengan hasil otopsi nanti, dan coba dicek dari pisau tersebut apakah ada sidik jari orang lain di situ. Kalau dilihat dari reaksi ayahnya ataupun reaksi dari suami korban ini, itu natural ya. Saat dia melihat istrinya ini tuh sudah terkapar seperti itu, dia langsung menelpon ambulan. Ini natural dan wajar banget ya kalau melakukan ataupun bersikap seperti itu. Tetapi dengan adanya temuan kalau dia ini tuh sedang dalam proses perceraian dengan korban, hal itu mungkin akan memberatkan si kepala keluarga ini. Dan bukan menuduh ya, tapi kalau dibilang anak tersebut tidak mungkin melakukan hal tersebut, ya mungkin saja, karena banyak juga kasus kan di Indonesia yang konflik antara anak dan orang tuanya gitu. Dan untuk yang tidak yakin, masa anak sekecil itu dengan tega melakukan hal tersebut, apalagi kalau dia ini tuh sangat dekat dengan ibunya, ya nanti hasil otopsi akan membuka kasus ini.
dan Bapak nggak yakin 100% ya, dan coba kita lihat nanti kalau dia sampai benar pelakunya. Jangan sampai kita mengorbankan orang yang nggak salah. Dan untuk perkembangan kasus ini seperti apa, kita nantikan saja kabar berikutnya.